Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, niat dikatakan benar jika disertai dengan pengamalan. Contohnya, seseorang yang menuntut ilmu dan berniat untuk mengamalkannya, tetapi ketika sudah berilmu ia tidak melaksanakannya, maka niatnya tidak benar. Bagi mereka yang mencari kekayaan dunia dengan niat untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, mampu bersedekah pada yang membutuhkan, dan menjalin tali silaturahmi dengan kerabatnya, dan bila niat itu pun tidak dilaksanakan, maka hampa pulalah niat itu. Dan niat tidak memberi pengaruh sama sekali terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana bersuci tidak memberi pengaruh terhadap benda-benda najis, seperti daging babi, biar dicuci berapa kali pun ia tetap najis. Karenanya, seseorang yang berjumpa dengan orang lain yang sedang menggunjing, lalu ia ikut ambil bagian dalam pergunjingan itu dengan tujuan untuk menyenangkan hati si penggunjing, maka ia termasuk salah seorang penggunjing pula. Kemudian, siapa saja yang diam dan tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat suatu kemungkaran dengan alasan tak ingin melukai hati pelakunya, maka ia telah bekerja sama dalam dosa. Suatu amal baik menjadi batal bila didasari dengan niat buruk. Misalnya, beramal soleh untuk mengejar kekayaan dan pangkat. Maka, mari berusahalah, wahai saudaraku, agar niat kita dalam ibadah itu semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, apabila seseorang menyatukan beberapa niat baiknya dalam satu amal perbuatan, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak niat yang ia lakukan. Hubungannya dengan hal ibadah, misalnya pada saat kita membaca Al-Quran, kita dapat menyatukan beberapa niat, yaitu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran, dan memberi manfaat bagi para pendengar. Hubungannya dengan yang mubah, contohnya pada waktu kita makan, seyogianya kita berniat untuk 3 hal. Pertama, melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang tersebut dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang halal yang telah kami anugerahkan kepadamu. Kedua, untuk selalu mendapatkan kekuatan dan gairah untuk beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, menjadikannya sebab untuk selalu mensyukuri nikmat-Nya. Wallahu a'lam bishawab.